Bang, yang menarik nih sebetulnya ya, gue tuh pengen juga ngasih lihat sama Bang Roni kan. Bang Roni kan termasuk politisi yang aktif di sosial media, ya kan. Setiap ngepost tuh ya postingnya ada yang lucu-lucu, ada yang kontroversial juga gitu. Banyak juga yang ngasih komentar kan sama abang ya. Pernah baca nggak sih komentar-komentarnya? Baca. Kita pengen tahu nih, dan saya rasa juga teman-teman di sini pengen tahu bagaimana seorang Sahroni itu merespon komentar publik. Bentar ya, ada beberapa yang produser kita udah siapin. Dari siapa nih namanya? Arif Rahman Nopik. Wakil rakyat yang kisahnya pernah viral sebagai Crazy Rich Tanjung Priok dengan 8 Ferrari. Kalau memang pernah jadi orang miskin harusnya punya empati kalau bikin usulan. Mungkin buat Roni ASC jalur sepeda mengganggu laju 8 Ferrarinya yang dibeli dengan jerih payahnya itu. Memalukan. Ini sebenarnya urusan sepeda kan. Urusan sepeda. Tapi yang dia sampaikan itu adalah bahwa yang gue sampaikan seolah-olah jalur permanen yang memang sesuai undang-undang, gue bilang dibongkar, itu yang gue sampaikan mungkin dia terimanya jalur sepeda itu. Yeah. Padahal yang gue maksud adalah bukan jalur permanennya, tapi betonnya yang menutup jalur permanen yang tidak ada landasan hukumnya. Jadi itu, nah itulah akhirnya mungkin dia mengatakan itu. Tapi maklumin orang Indo itu susah ngeliat orang senang ngeliat orang susah. Wah. Nah, jadi itu aja, nggak ada yang lain. Susah. Terus ada lagi. Senang. Wajar banyak yang meragukan masalah Formula E di Jakarta, rencana tanggal 4 bulan Juni tahun ini, tapi anehnya tender baru dimulai bulan 2. Kira-kira apakah cukup dalam waktu 4 bulan menjalankan semuanya? Ini bikin sirkuit apa biskuit? Nah, ini lagi dari Ricky Panjaitan. Ini tendernya udah selesai. Udah selesai. Kan tender itu dilakukan before Januari. Kan ada masa senggang, ada masa sanggah gitu. Nah, itu dilakukan dari November dan Desember. Nah, baru diumumin pemenangnya. Jadi kalau yang dibilang, oh tender baru dimulai, salah. Ini informasi yang bikin membuat masyarakat lain menganggap opininya jadi berantakan. Harusnya Ricky Panjaitan memberikan motivasi kepada semua pihak yang mau melaksanakan Formula E, ayo dong, ini adalah eventnya besar, kalian jangan main-main. Nah, ini kan acuan gitu. Tapi kalau ini membuat kasih pecut ya, kasih isu yang nggak bener ya salah juga. Kira-kira apakah cukup waktu dengan 4 bulan? Sangat cukup, karena persiapan untuk bangun jalan yang memang mumpuni itu hanya 2 bulan. Yang tadi dari 1 kilo yang hanya 200 meter yang kita fokusin untuk jadi Maret gitu udah mulai kelihatan dong. Enggak. Februari Maret bukan lagi kelihatan, ini udah kebentuk. Iya. Kita lihat nanti Maret. Ya, siapa namanya? Tapi gue jawab dulu nih. Ini bikin sirkuit apa biskuit? Biskuit kan kita bisa beli. Di supermarket kan gampang itu. Ini Ricky Panjaitan belum pernah makan biskuit berarti. Kasih biskuit ya kali. Terus ada lagi nih. Nah, ini menarik juga nih. Digadang jadi pengganti Anies. Saya bilang mimpi saya jadi presiden. Memang benar, itu nggak bisa dialakin. Ya karena kalau mimpi cuma jadi gubernur, ya ngapain gue mimpi jadi presiden ya? Ngomongnya udah gue mimpi jadi gubernur misalnya gitu. Kan pelan-pelan bang dari. Enggak, kalau gue beda dulu prinsip hidupnya. Gue selalu ngomong yang tinggi-tinggi karena prinsip orang Cina. Mimpilah setinggi langit. Kalau penjatuh kan nggak terlalu jatuh banget gitu. Itu bukan FOE ya, salah. FIO. Balik ya. Typo. Selain ketua MPR kok mau saja jadi jubirnya Anies, apalagi dengan wakil ketua DPR. Hei, keren Bo, wakil ketua DPR Bo. Maksudnya wakil ketua Komisi 3 kali. Kayaknya udah salah orang gimana. Komentar salah lagi. Ya ini bang, orang-orang kan sebetulnya kan sekarang begini ya. Jadi kadang-kadang persepsi publik dibentuk dari komentar-komentar yang ada di sosial media gitu. Nah waktu lagi abang dapetin amanah itu pasti banyak dong ya komentar-komentar di situ ya. Alhamdulillah ya.
kita juga jangan jumawa atau takabur dalam proses mengemban amanah. Itu nggak mudah. Tadi kan lu bilang juga, lu kalau pelaksanaan ini gagal, rusak. Tapi kalau bagus, ini bisa terbang-terbang. Nah, gue tidak berprinsip mau terbangnya. Gue prinsip bagaimana proses event ini, eventnya untuk Indonesia, di mata dunia, Indonesia adalah setara dengan dunia lain. Jadi, gue punya optimis bahwa ini gelaran yang keren. Keren dalam artian, pasti tidak semua orang tidak suka. Pasti orang menunggu event ini. Dan sebelum event Formula E ada, kita mengundang salah satu grup musik. Nah, gue nggak mau kasih tahu di sini. Pokoknya grup musik paling top yang kita undang. 1 month before acara Formula E. Main di situ. Main di situ. Enggak, mainnya nanti di JIS nanti, di Jakarta International. Tapi dalam rangka ini. Dalam rangka Formula E. Jadi Pak Sandiaga Uno menyampaikan, buatlah event pre-event sebelum Formula E jalan. Itu sebelum dia ucap, kita udah lakuin. Mudah-mudahan the best lah. Siapa sih Bang? Bocorin lah dikit. Pokoknya nanti lah kita kasih tahu lah. Pokoknya top. Dari Korea dijaga-jaga nih. Dari Korea dijaga-jaga. Tapi Bang, kalau bisa datengin itu, terus juga ini kejadian Bang, bukan nggak mungkin loh, beneran diminta untuk jadi ini PLT gubernur. Nggak mungkin. Itu kan harus PNS. Kan gue bukan PNS. Ya. Siapapun yang menjadi PLT pengganti Anies Baswedan adalah orang yang punya background PNS. Siapapun, entah ya Polri, entah TNI, entah memang orang PNS sendiri di Pengprov. Siapapun yang menjadi pegawai negeri sipil. Kalau mulai masuk ke ini wacana presiden aman dong ya? Memang gitu. Kalau loh, banyak loh sekarang Erick Thohir karena Asian Games. Ya enggak, Asian Games jadi momentumnya beliau. Wisnu Tama juga begitu juga. Ini Sahroni nanti. Kalau Sahroni mah apa aja lah, udah gini aja gue udah senang, nggak bisa main bola, bisa main sepeda. Nggak berharap lebih, karena kita jangan punya harapan lebih yang akhirnya nanti pada saat harapan itu tidak ada, kita menjadi gila. Jangan. Lillahi ta'ala aja ikhlas. Kalau memang udah garis tangan akan mencapai atau memposisikan diri jadi apa, itu kan lebih membuka peluang kebesaran hati, bukan pada ambisi. Kita boleh ambisi tapi bukan pada faktor pengen mendapatkan, harus didapatkan dengan cara yang tidak layak. Kalau gitu maksudnya spanduk di mana-mana mimpi jadi presiden itu apa sih? Biar kita juga semuanya ngerti. Itu pesan sih sebenarnya kepada anak muda dan kepada semua orang yang baca, bahwa semua orang punya hak untuk mimpi. Karena semua orang punya hak untuk mimpi apa aja boleh. Makanya itu kan kayak semacam bercandaan, tapi bercandaan yang orang harus juga punya perasaan ini. Gak ada yang lebih. Gitu ya. Tapi serius banget ya, ada di mana-mana juga. Iya itu. Keseriusan dalam faktor untuk membawa orang untuk berani bermimpi, bukan hanya Jakarta. Biar punya motivasi ya. Nah ini nanti sebentar lagi kita akan tayangin di billboard yang akan datang. Ada lagi nih? Ada lagi. Wah, kita harus bikin lagi nih dialog itu. Lebih lucu. Lebih lucu. Kita tuh ngeliatnya. Wah, tapi kan udah ada, sebagian udah gua repost tuh di Instagram. Yang ini kan, yang di Solo ada. Yang bawa. Iya, bawa pamflet. Bawa karton, keren itu. Dan akhirnya ada beberapa gimmick juga punya iklan memakai karton. Tapi seorang ini Bang Roni melihat sekarang ini rame-ramenya presiden itu gimana Pak? Survei-survei udah muncul, terus nama-nama juga udah mulai muncul, udah dipasangin sini sama si itu. Yalah kan, kalau nggak ada gitu lembaga survei nanti nggak ada yang pakai. Tapi itu biasalah, nanti titik akhirnya
akan ditentuin pada saat dinamika politik di ujung. Di ujung biasanya ya. Kita juga nggak tahu kan namanya tiba-tiba. Ya paling calon hanya 2 lah. 2 ya. Nggak 3 nih kayaknya. Dibikin 2. Ya 2 juga lebih murah juga, Bang. Ya, sih? politik jangan dibiasain mahal Iya, karena ada setuju. faktor transaksional. Benar. Dua aja. 2 ya. 2. Siapa aja belum kebayang. Bisa Saroni juga pas. Ini kalau kejadian ini rekaman bakal gue putar ulang. Siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan seorang Ahmad Saroni? Terutama orang tua gue, emak gue dan nenek gue. Sampai hari ini loh ya, gue belum pernah ketemu dan melihat fisik bapak gue.